Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya pemirsa, memperingati hari jadi ke-72 tahun, Dinas Penerangan Angkatan Darat atau Dispenat, Penrem 083 bersama Pendim 0833 berkolaborasi mengadakan bakti sosial dengan membagikan sembako kepada warga. Kegiatan tersebut juga dibalut dengan komitmen sinergitas antara Dispenat dengan pelaku media Malang Raya. Ini dia. Memperingati hari jadi ke-72 tahun Dinas Penerangan Angkatan Darat Dispenat, Penrem 083 bersama Pendim 0833 berkolaborasi mengadakan bakti sosial dengan membagikan sembako kepada warga. Pembagian sembako diberikan kepada sejumlah warga di wilayah Kelurahan Jinoyo dan sekitarnya. Pembagian sembako dipimpin langsung oleh Kepala Penerangan 083, Kapten Kav Aan Jauhari bersama anggota lainnya, tidak terkecuali Babinsa di wilayah Jinoyo. Menurut Aan Jauhari, pembagian sembako kepada warga merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat kepada masyarakat sekitar, dan sedikit banyak mampu meringankan kebutuhan masyarakat, utamanya mereka yang benar-benar membutuhkan. Lebih lanjut, Kapten Aan menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan perwakilan media yang turut hadir memperingati hari jadi ke-72 tahun Dispenat. Menurutnya, peranan media sangat vital dalam mempublikasikan sebuah informasi, di mana sebuah informasi maupun program yang ada di TNI maupun pemerintah daerah jika tidak tersampaikan ke masyarakat melalui media, maka masyarakat tidak akan tahu. Bersama-sama dan akan terus bersama-sama menjalin sebuah hubungan saling memberi dan saling menerima. Setelah kita adalah bukan sekedar kita menerima informasi, tapi juga kita memberikan informasi, sehingga ada persoalan apapun di lapangan bisa segera kita selesaikan. Jadi hubungan media dengan Korem, dengan Kodim tidak sekedar antara wartawan dengan Korem, dengan Kodim, tapi lebih dari itu, sehingga jalinan kebersamaan ini tetap terjalin sampai kapanpun. Amin, amin, amin. Sementara mewakili media, Muhammad Taufik yang juga Wakil Ketua PWI mengatakan, sinergitas antara institusi TNI dan Korem bersama media mutlak sangat diperlukan, mengingat keberadaan media merupakan kepanjangan tangan untuk bisa mengkonfirmasikan segala informasi baik itu kegiatan maupun program dari sebuah institusi tersebut.
rekan-rekan media mitra Koran 083 dan mitra Kodim 0833, kami ucapkan terima kasih banyak. Rawuh pun dalam kegiatan acara simpel ini memang kita rencanakan sangat mendadak apa enggak, tetapi tidak mengurangi rasa khidmat. Tujuannya adalah menyatukan kita semuanya antara Penrem, Pendim, dan rekan-rekan media yang ada di Malang Raya. Saya ulangi, rekan-rekan di media yang ada di Malang Raya dalam rangka ulang tahun Dinas Penerangan Angkatan Darat yang ke-72 ini, semoga ke depan komunikasi hubungan yang telah terjalin ini akan menjadi sangat-sangat erat. Tujuan kita yang pertama adalah sama, memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat sehingga sama-sama mewujudkan program-program pemerintah yang ada saat ini. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kota Batu melalui Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban baliho atau banner iklan cukai di sejumlah titik di wilayah kota. Iklan cukai ditertibkan selain sudah habis masa berlakunya, juga sebagai bentuk penegakan peraturan daerah Kota Batu. Puluhan baliho atau banner iklan cukai di sejumlah titik di wilayah Kota Batu ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu. Penertiban banner atau baliho iklan cukai ini ditengarai sudah habis masa berlakunya. Sedikitnya berjumlah 20 banner atau baliho iklan cukai ini tersebar di sejumlah titik di wilayah di jalur protokol Kota Batu. Sebelumnya banner atau baliho iklan cukai dipasang sebagai bentuk sosialisasi agar masyarakat ikut berperan aktif memberantas cukai rokok ilegal. Selain itu banner atau baliho gempur cukai ilegal yang tersebar itu juga sebagai wujud pemerintah bersama stakeholder dalam pemberantasan pita rokok ilegal atau cukai ilegal di Kota Batu. Jelaskan kategori yang diturunkan ini apa nih untuk baliho banner ini? Ya, untuk sementara ini karena yang kita turunkan tadi itu adalah banner masalah cukai ilegal, perangi cukai ilegal tahun 2022, makanya kemarin juga sudah dilakukan di tahap awal. Jadi ini tinggal sisa-sisa yang terakhir, karena nanti 2023 juga ada lagi notifikasi untuk cukai ilegal yang tahun 2023. Nah, ini yang kita turunkan yang di kegiatan di tahun 2022. Spesial untuk rokok apa pita cukai aja ini ya? Iya. Ada berapa titik? Ini kemarin sudah kita lakukan di 3 titik. Ini tinggal sekitar mungkin 2-3 titik lagi. Totalnya berapa sih yang tersebar di Batu? Yang tersebar di Batu sekitar lebih dari 20 titik, 15 sampai 20. Tidak hanya itu, penertiban banner atau baliho cukai dikarenakan masanya sudah habis dan juga sebagai wujud penegakan peraturan daerah Kota Batu. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena Agropolitan News akan segera kembali dengan berita Liga 3. Berita selengkapnya akan kami tampilkan setelah jeda pariwara yang satu ini. Jangan kemana-mana. Tahukah Anda apa itu toleransi? Toleransi atau toleran. Secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu yang dianggap menyimpang atau salah dengan batasan tertentu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari hukum yang berlaku di suatu negara, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain selama masih dalam batas
pasal tertentu. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agronews. Kompetisi sepak bola Liga 2 dan 3 Indonesia resmi berhenti bergulir atas hasil rapat Exco PSSI berbuntut panjang. Keputusan ini berdampak negatif bagi klub dan psikologis pemain. Dampak keputusan PSSI menghentikan bergulirnya Liga 2 dan 3 Indonesia sangat terasa bagi klub dan pemain. Pasalnya sejak tragedi Kanjuruhan hingga saat ini belum ada kejelasan terkait kelanjutan kompetisi. Menanggapi hal ini, manajer Gestra Paranani FA yang bermain di Liga 3 mengaku sangat menyayangkan hal ini. Keputusan ini membuat klub dan pemain merugi baik dari segi ekonomi maupun kondisi psikologis pemain. Selama 3 bulan tidak bermain, klub mengaku kesulitan dalam menanggung biaya operasional klub. Aktivitas klub terpaksa berhenti dan pemain juga tidak mendapatkan gaji, serta pemain muda terancam kehilangan kesempatan bermain di Liga U23. Hal ini juga berpengaruh pada kondisi psikologis pemain yang frustasi atas kejelasan liga. Kondisi ini semakin bertambah buruk lantaran terus menurunnya kebugaran fisik pemain. Kalau menurut saya ya, satu yang saya sayangkan adalah kesempatan anak-anak untuk bermain di Liga 3 itu yang semangatnya luar biasa, namanya generasi muda, itu sangat berdampak kepada psikologis mereka. Yang seharusnya mereka mendapat kesempatan itu, ternyata mereka harus terhenti di liga itu. Semangat pemain kan luar biasa, menurut saya itu. Terus ya secara manajemen kita kan 3 bulan mereka berlatih kan ya. Terus yang saya sayangkan memang semangatnya anak-anak itu, dampak psikologisnya pemain yang semulanya sangat rajin, mereka berharap dan mereka harus mendapat kesempatan itu kan, ternyata kesempatan itu lewat. Kasih kesempatan anak-anak untuk bermain di Liga 3 karena usia di Liga 3 itu kalau kita kan nggak tahu ini nanti ya, mereka dapat kesempatan berlatih yang kan saat latihan aku ikut terus ya Mas, semangatnya anak-anak itu kemana pelajar kan, ya menyayangkan sih saya. Saya merasa kerugian ini adalah pada mental pemain ya. Satu, kalau kerugian materi pasti ada ya Mas ya dampaknya di pemain, tapi bagi saya materi insya Allah bisa dicari ya, tapi yang paling terpenting adalah dari mental mereka yang dimana mereka sangat semangatnya untuk ini semangat mereka berlatih, semangat mereka bermain, ternyata tidak mendapat kesempatan itu harus terlewatkan. Itu yang sangat menurut saya sangat rugi. Seluruh manajer klub Liga 3 berencana untuk menggelar pertemuan untuk membahas soal kejelasan nasib kompetisi Liga 3 setelah ini. Manajer klub juga berupaya untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis pemain agar tidak semakin parah. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, ATV. Ya
Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sekelompok pesepeda cilik di Kota Malang beradu skill kebut sepeda BMX di lintasan. Seluruh peserta saling berlomba untuk menjadi yang tercepat menyelesaikan race. Dan berikut liputan selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Sekelompok anak-anak usia dini mengkayu sepeda sekencang-kencangnya melintasi trek off-road. Dengan perhitungan yang matang, peserta menikung tajam untuk saling mendahului. Satu persatu berhasil menyelesaikan pertandingan. Selamat bagi yang tercepat, sedangkan yang lain harus lebih giat berlatih rutin bersama pelatih. Seluruh peserta merupakan anggota komunitas sepeda angin BMX yang tergabung dalam XBC Club yang sedang menjalani latihan rutin. Seluruh sesi latihan mendapat pantauan penuh dari pelatih, mulai dari jumping, pump, dan manual. Dalam sesi latihan kali ini tidak terpatok pada raihan catatan waktu, utamanya adalah menanamkan jiwa sportif dalam diri atlet sedari dini. Pelatih mengaku memberikan materi latihan seperti disiplin dan patuh pada orang tua sebagai landasan utama bagi setiap atlet. Diharapkan selain olahraga, para peserta juga mampu mengisi waktu luang secara lebih produktif dan menghilangkan kecenderungan penggunaan gadget yang berlebihan. Ini latihan anak-anak ini untuk yang penting ini komunitas Mas ya. Ini komunitas namanya XBC BMX. Kita di sini yang utama adalah anak-anak biar ada kegiatan positif. Satu, untuk prestasi itu adalah bonusnya anak-anak, Pak. Yang penting anak-anak disiplin. Di sini juga bukan diajarkan untuk sepeda aja. Disiplin waktu, sopan santun ke orang tua. Yang terpenting anak-anak ada kegiatan positif, Mas. Yang pasti ya untuk di BMX, ini olahraga kan olahraga ekstrim, Mas. Yang pasti anak-anak harus berani dulu. Satu. Kedua, kita ada skill jumping, skill pump, sama skill manual, Mas. Jadi menghindarkan kegiatan yang negatif untuk anak-anak, biar zaman sekarang kan HP-nya selalu, Mas. Nah, itu kita mengurangi untuk kegiatan HP itu, Mas. Terbukti melalui menu latihan rutin, XBC BM Kota Malang mampu memiliki atlet potensial di masa depan. Meski masih muda, namun memiliki impian untuk terus berkembang menjadi atlet pro. Mulai umur 5 tahun. 5 tahun. Susah nggak, Mbak? Enggak. Kenapa nggak susah? Nah, kan latihan. Dulu ikut BMX itu atas inisiatif sendiri atau dorongan orang tua atau gimana? Inisiatif sendiri. Kok bisa pingin? Kenapa? Karena lihat di video-video. Nggak takut jatuh? Enggak. Udah pernah ikut kompetisi apa? Kejuaraan? Nasional. Nasional. Apa aja? GCC Di Jogja, Solo, Temanggung, Kendal. Juara selalu dapat nomor atau gimana? Enggak mesti. Nggak mesti. Ada ingin prestasi apa yang ingin diimpikan prestasi? Ingin jadi atlet. Kenapa kok pengen jadi atlet? Ya pengen. Ya kenapa? Dari dulu pengen jadi atlet. Oh. Sepeda. Ada idolanya tak? Pengen jadi idola siapa? Ada. Siapa itu? Caroline. Caroline. Latihan digelar rutin selama 3 hari selama seminggu. Diharapkan dengan berlatih dapat menghasilkan atlet-atlet potensial yang berprestasi di masa mendatang. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena Agropolitan News akan segera kembali dengan berita menarik lainnya setelah jeda pariwara yang satu ini. Tahukah Anda apa itu etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah,
ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Saya selaku ahli waris dari Bapak Kusmawatsa. Kegiatan saya sehari-hari sekarang sebagai tulang punggung merangkap sebagai ibu rumah tangga. Dan semuanya saya kerjakan sendiri. Mulai dari ambil sayur, jualan di pasar pagi, antar anak sekolah, bersih-bersih rumah. Kemudian saya harus mencukupi semua kebutuhan ketiga anak saya. Pada tanggal 11 Desember itu, beliau sebagai tulang punggung harus meninggalkan 3 orang anak yang masih di bangku sekolah dan saya harus menanggung semuanya itu sendiri. Sosok dari Bapak Kusmawatsa selaku suami saya itu orangnya pekerja keras, ulet, tidak mengenal lelah. Alhamdulillah BPJS Ketenagakerjaan sangat membantu perekonomian saya dari biaya pendidikan yang saya dapatkan 70 juta sampai ke jenjang kuliah maksimal umur 23 tahun. Terima kasih kepada Ibu Wali Kota, Ibu Dewanti, sama Pak Guyupan Pasar Pagi, semuanya pengurus Pak Guyupan Pasar Pagi yang udah membantu saya mulai dari awal hingga akhir pelaksananya BPJS Ketenagakerjaan. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agronews. Bertempat di ruang rapat pimpinan Gedung Sekretariat DPRD Kota Batu, Komisi B melakukan audiensi bersama dengan komunitas pelestari budaya Singasari Kedatuan Singasari, di mana kegiatan ini berkaitan dengan rencana wakaf keris pusaka kepada Presiden Republik Indonesia. Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Batu Haridana Wahyono, menjelaskan bahwa kegiatan audiensi ini dilakukan sesuai dengan jadwal kegiatan DPRD Kota Batu pada bulan Januari 2023, di mana salah satu agendanya adalah audiensi dengan pelestari budaya Singasari yang merupakan pelaku pengrajin keris di Malang Raya. Dalam audiensi ini sendiri disampaikan bahwa pengrajin keris Singasari sendiri memiliki garis keturunan dari Empu Gandring yang merupakan seorang pembuat senjata keris pada zaman kerajaan Singasari. Haridana Wahyono menyampaikan bahwa pada intinya pelestari budaya Singasari telah menempa dan membuat keris, di mana pada tahap ini masih dalam proses ritual ke gunung-gunung yang ada di Jawa Timur sebelum nantinya akan diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Komisi B menerima pelestari budaya Candi Singasari. Dalam arti ingin audiensi, ini adalah Malang Raya, meskipun Kabupaten Malang, tapi ingin dia Malang Raya untuk melaporkan bahwa pada hari-hari ini dia akan pelaku pembuat keris Empu, ada Empu Gandring, dari keturunan dari Empu Gandring untuk pembuatan keris. Jadi bukan penggiat keris, tapi pembuat keris. Dari Empu itu yang memang ada persetujuan dari Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Ya pemirsa, masih dengan informasi yang sama. Dari pertemuan dengan pelestari budaya Singasari Kedatuan Singasari dengan Komisi B terkait rencana wakaf keris Nusantara yang akan diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia. Salah satu yang disampaikan dalam audiensi ini yaitu terkait dengan dukungan dana dalam prosesnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi BDPRD Kota Batu Haridana Wahyono bahwa dari pertemuan ini para pegiat pembuat keris telah melalui banyak proses yang menelan banyak biaya. Oleh karena itu para pegiat keris tersebut pada intinya telah berkirim proposal kepada pemerintah Kota Batu dapat membantu khususnya dalam pendanaan serta rencana pembuatan keris Nuswantara yang akan diberikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Penggiat-penggiat empu ini banyak proses, juga banyak mengeluarkan biaya. Intinya dia juga berkirim surat proposal untuk bagaimana pemerintah Kota Batu bisa membantu pendanaan. Harapan kami memang kita kan negara budaya, jadi budaya ini memang harus dilestarikan karena negara tanpa budaya akan hancur. Haridana Wahyono sendiri berharap nantinya budaya harus selalu dilestarikan, apalagi Indonesia sendiri merupakan negara dengan aneka ragam budaya. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena negara dapat hancur tanpa budaya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, untuk menghindari kesan kumuh di bawah kolong jembatan, pemerintah Kota Malang menyulap kolong jembatan Kedung Kandang, Kota Malang menjadi tempat bermain anak. Fasilitas tempat bermain anak ini pun dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mengajak anaknya bermain di bawah kolong jembatan. Ini dia. Inilah tempat bermain anak di bawah kolong jembatan Kedung Kandang Kota Malang, di mana pemerintah Kota Malang menyulap kolong jembatan yang biasa terkesan kumuh menjadi taman dan tempat bermain anak yang menyenangkan. Taman dan tempat bermain di bawah kolong jembatan Kedung Kandang yang diberi nama Taman Kiai Malik ini pun dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk mengajak putra-putri bermain di bawah kolong jembatan. Sejumlah anak-anak pun terlihat senang menikmati sejumlah fasilitas permainan yang ada di taman tersebut. Gladys, salah satu warga yang mengajak keluarganya bermain di taman tersebut, mengaku senang karena kolong jembatan yang terkesan kumuh dijadikan taman yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia sendiri baru pertama kali main ke taman tersebut setelah melintas dan melihat adanya taman bermain anak. Warga sendiri berharap dengan adanya Taman Kiai Malik di bawah kolong jembatan Kedung Kandang ini, fasilitas permainan anak perlu ditambah, serta kebersihan dan keamanan taman perlu ditingkatkan, sehingga anak-anak lebih nyaman bermain di taman tersebut. Kalau menurut saya sebagai warga, tempat ini sangat bermanfaat sekali, karena biasanya kan identitas bahwa kolong jembatan itu sebagai tempat yang kumuh, jadi kalau dimanfaatkan seperti ini jadi terlihat bagus juga, banyak manfaatnya. Sering nggak kesini, Pak? Apa baru pertama kali lihat atau gimana? Baru pertama kali sih kesini, kalau sering lewat aja, cuman ini tadi pas waktunya pas jadi bisa mampir. Kalau sebagai warga, menurut Mbak, apa ini yang masih kurang untuk fasilitas untuk anak-anak? Kalau sebagai warga sih kemungkinan keamanannya itu ya yang penting untuk anak-anak, terus kebersihannya juga mungkin nanti semakin ditingkatkan. Kalau untuk fasilitas mainan kalau bisa lebih ditambah lagi. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 17 Januari 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.